life was given to us a billion years ago. Hey! Pada suatu pagi terlihat di depan sebuah gedung Lucy sedang bercekcok dengan kekasihnya yang bernama Richard, yang dimana Richard meminta Lucy agar mengantarkan sebuah koper ke resepsionis gedung tersebut yang ditujukan kepada Mr. Zhang. Dikarenakan Lucy menolak, terpaksa Richard memborgol koper itu ke tangan Lucy dan terpaksa melakukannya. It's easy as pie. In and out, all done and dusted. Come on. What's in it? Sweet. Going home because I have exams on Monday. I have to shower. You go up to the reception. You ask for Mr. Zhang to come down. With the fakes. Baby, please. What the hell are you doing? I'm sorry. What? Sorry, I really need your help. Stop it. Take this. Betapa membuat terkejut saat menyebutkan nama Mr. Zhang, wajah resepsionis pun berubah dan datanglah segerombolan pria bertubuh besar dan kekar yang bertepatan dengan Richard yang tertembak di luar gedung dan menambah ketakutan kepada Lucy dan yang terjadi. Miss, may I help you? For, Mr. Jane? Yes. Richard sent me. Zhang Can I sit? said you need to stay right here. I think it's better if you. Sampai di ruangan Mr. Zhang, Lucy merasa lebih takut dan mual dikarenakan tergeletak beberapa mayat yang sepertinya baru saja dibunuh. Dan di saat itu juga Lucy dikonfirmasi oleh Mr. Zhang apa isi paket tersebut. Namun dikarenakan Mr. Zhang tidak bisa berbahasa Inggris, ia menelpon seseorang untuk menjadi translatornya. Yang ternyata baik Mr. Zhang ataupun Lucy sama-sama tidak tahu apa isi dalam paket tersebut. Sampai bahkan saat Mr. Zhang memberi kode untuk membuka koper tersebut, ia dan anak buahnya pun sembunyi dan berlindung untuk berjaga-jaga. Mereka mengira isinya adalah bom, dan yang terjadi. Hello English, I translate for Mr. Zhang. Mr. Zhang wants to know what's in the case. With numbers written on it? What is this? It's the code Okay. that you open the case. Okay. Plastic pouches filled with a blue powder like a 파란색인지 보라색 가루가 들어있답니다. Ternyata setelah dikonfirmasi bahwa isinya adalah hanya 4 kantong bubuk biru yang menjijikkan, kata Lucy, barulah Mr. Zhang merasa aman dan mengerti apa isi koper tersebut, yang dimana ketika ia melihatnya, ia mengeluarkan seorang pria yang oleng dan sepertinya seorang pencandu dan menyuruh pria itu menghisap bubuk biru itu, sehingga yang terjadi. Lucy menjadi begitu shock melihat yang barusan terjadi di depan matanya, yang ternyata bubuk itu adalah narkoba jenis langka bernama CPH4 atau CPH4. Dan saat itu selesai, bukannya dibebaskan, Lucy malah disekap dan diberikan tugas lain, yaitu sebungkus narkoba tadi dimasukkan ke dalam perut Lucy. Begitu juga dengan 3 pria lainnya, 1 orang 1 bungkus ya, untuk diselundupkan ke luar negeri sesuai dengan yang telah ditentukan. Mr. Zhang wants to. I don't want a job. stomach. Nothing. We merely slipped a little package into. What is it? Well, the scientific term is CP. Welcome, come on in. Lovely. Oops. Passports and tickets will enable you to return home. Perkenalkan, pria ini adalah Profesor Samuel Norman yang melakukan penelitian tentang perkembangan otak manusia, yang dimana ia menjelaskan bahwa umumnya manusia hanya mampu menggunakan kapasitas otaknya hanya 3 sampai dengan 5% dan tidak banyak yang mencapai 10%. Dan apa yang akan terjadi jika manusia mampu mengakses otaknya sebanyak 20%? Formation of only a few milligrams, you're moving. And with movement,
Yet most species only use 3 to 5 until we reached human beings at the top of the animal. Finally see a species use more of its cerebral. 10% may not seem like much, but it's a lot. Sang profesor menjelaskan, jika seandainya ada manusia yang mampu mengakses otaknya sebanyak 20%, maka yang terjadi adalah ia akan mampu mengakses dan memiliki kendali atas dirinya, dan ia bisa merasakan energi-energi yang ada di lingkungannya dan menerima sonar layaknya seekor lumba-lumba. Sedangkan jika naik ke 40%, kita akan mampu mengendalikan orang lain. Sir? Yes. And what would be the next stage? The next stage would probably be control of other people. For that, we would need to access at least 40% control of ourselves, and others come control of matter. Sementara itu, Lucy ternyata tengah disekap oleh 2 orang pria yang mana salah satunya ingin melakukan pelecehan kepada Lucy. Lantaran menolak, Lucy pun dihajar dan ditendang di bagian perutnya yang terkena luka bekas memasukkan narkoba. Dan tanpa disadari, dari sana terjadi hal aneh kepada Lucy dan yang terjadi. I'm not in the mood. Ya, ternyata hasil tendangan pria itu menyebabkan bungkusan narkoba di dalam perut Lucy robek dan butiran-butiran narkobanya menyebar ke tubuh Lucy dan memberi akses kepada Lucy untuk menggunakan kapasitas otaknya sebesar 20%. Yang ternyata itu memberikan kekuatan yang lebih kepada Lucy yang terbukti saat seseorang pria datang untuk melecehkannya, Lucy dengan mudah melumpuhkannya sehingga yang terjadi. Setelah berhasil kabur dari sana, Lucy menuju rumah sakit terdekat dan menerobos ke ruangan operasi yang ternyata meminta untuk membedah perutnya untuk mengeluarkan sisa narkoba yang ada di dalam perutnya. Dokter mengatakan bahwa narkoba CPH4 ini adalah senyawa yang biasa dihasilkan oleh ibu hamil di 6 bulan pertama, yang dimana CPH4 ini memberikan tenaga kepada si bayi untuk membentuk tulang dalam tubuh, tapi juga dianggap bom atom saking dahsyatnya. Bag of drugs in me. I need you to remove it. It's leaking. Okay. I need to know what it is. CPH4. Manufacture CPH4 in the 6th week of pregnancy. It packs the power. What gives the fetus the necessary energy to form? If it really is CPH4 in this life. Not for long. Ternyata Lucy mendapat kemampuan yang luar biasa yang dimana selain ia jago bertarung, ia juga bisa melihat energi dari semesta dan bahkan mampu melihat energi dari sebuah pohon dan bahkan menembus sampai ke dalam tanah. Selepas dari sana, Lucy bergegas ke markas Mr. Zhang yang sudah menjebaknya dan menerobos masuk dengan mengalahkan anak buah Mr. Zhang dan memaksa Mr. Zhang mengatakan kemana sisa bungkusan CPH4 itu ia kirimkan, dan tentu Mr. Zhang tidak mengatakannya. Tapi Lucy bukan Lucy yang dulu, sehingga yang terjadi. Thank you for sharing. Setelah dari sana, Lucy menemui temannya dan meminjam laptopnya, yang ternyata ia menghubungi Profesor Samuel dan ia mengatakan bahwa ia telah membaca penelitian Pak Profesor setebal 6.734 lembar dan mengatakan bahwa ia telah mampu mengakses otaknya sebesar 28% dan ia mampu mengendalikan barang-barang elektronik. Karena Pak Profesor tak percaya kepada Lucy, ia menunjukkan kemampuannya yang tiba-tiba muncul di televisi yang mati di depannya dan membuat Pak Profesor terdiam. Yes? Professor Norman, my name is Crane. We need to meet. I must have written no less than... 6,700. Is she there with you? No, I'm only Professor, my cells are reproducing at a phenomenal speed.
absorbed a large quantity of synthetic CP to use 100% of my cerebral capacity. And what she wrote is true. And I can start to control other people's bodies. I can control magnetic and electric television, telephone, radio. It's amazing. Keesokan harinya, Lucy merubah tampilan dari yang pirang menjadi rambut hitam karena dia sudah viral di berita televisi lantaran ia menembak pasien di kamar operasi tempo hari. Kemudian Lucy menelpon seorang polisi bernama Del Rio yang dianggap berwenang di daerah Paris untuk memberikan informasi tentang penyelundupan narkoba besar-besaran, tapi Del Rio awalnya menyepelekan Lucy. Tapi Lucy mengultinya dengan mengatakan, turun dari mejamu, duduk di kursimu dan ambil pena merah yang ada di sisi kirimu. Sontak Del Rio heran, kok bisa dia tahu? Barulah Del Rio serius kepada Lucy. Del Rio, j'ai un appel bizarre d'un ressortissant. Elle dit qu'elle a des infos sur un important trafic de drogue. Je prends la... Hello? Yes, I have important information about a group of drug traffickers. You're very lucky there's no one with more authority in this office than me. Listen up here, Del Rio. Get off your desk, sit in your chair, hand to the left of you and take down everything I say. I'm going to be sending you the details of 3 people about to arrive with plastic pouches inside their intestines. Got it? Yeah. Narkoba yang dimaksud Lucy adalah 3 bungkus sisa CPH4 milik Mr. Zhang yang dikirim ke Berlin, Paris, dan Roma dan meminta Del Rio untuk melakukan razia, menangkap mereka dan menyelamatkan sisa CPH4 tersebut. Berdasarkan informasi dari Lucy, Del Rio berhasil menangkap penyelundup yang dimaksud, begitu juga yang ada di Berlin dan juga Roma. Bonjour. Monsieur, venez. Buongiorno signore. Ci segua per favore. Namun ternyata anak buah Mr. Zhang datang dan langsung memberondong para polisi dengan timah panas. Pada saat sampai di rumah sakit, keadaan sudah kacau dan anak buah Mr. Zhang sudah memegang 2 paket CPH4 dan satunya masih tergeletak di kaki Lucy. Tapi saat yang sama Lucy memasuki fase 60%, yang dimana selain mampu mengendalikan orang lain, ia juga mampu membentuk elemen lain sesuai yang dia inginkan, sehingga membentuk dinding tak terlihat. Dan yang terjadi, 이거 파우치 가져와. 뭐야? 저년 죽여! Saat Lucy menemui Profesor Samuel dan diperkenalkan dengan rekan Pak Profesor, tapi Lucy sudah tahu lebih dulu siapa mereka semua dan bahkan tahu masa lalu mereka hanya dengan menyentuhnya saja. Can you give us an example? Your daughter, Gabrielle, it was a blue car, leather seats, plastic. Pada saat Lucy sedang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika manusia mampu mengakses otaknya sampai 60%, maka ia mampu mengatur metabolisme tubuhnya sendiri, dengan kata lain merubah bentuk tubuhnya sampai mengendalikan apapun termasuk orang dan menciptakan elemen lain yang dia inginkan. Tapi saat bersamaan datang juga rombongan Mr. Zhang yang langsung menerobos masuk gedung universitas tersebut, sehingga yang terjadi, which in turn forms cells get together, deform, reform. Time is unity. 샅샅이 주셔서 그녀를 잡아봐. Melihat waktu yang semakin mepet, Lucy langsung mengambil sisa CPH4 dan menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Dan ia juga bertekad untuk memberikan suatu cara agar semua pengetahuannya bisa diakses oleh Pak Profesor untuk masa depan yang cerah. Dengan cara, ia akan membuat satu komputer dan memasukkan semua pengetahuannya ke dalam sana, sehingga yang terjadi, Knowledge, Lucy. I'm sure that mankind is ready for it. Ignorance brings chaos, not knowledge. Computer and download all my knowledge in it.
Proses yang luar biasa itu ternyata menghantarkan Lucy pada fase 90%, yang mana pada saat ada hantaman dari anak buah Mr. Zhang, Lucy juga terlempar ke tempat lain. Dengan kata lain, ia sudah mencapai fase di mana dirinya bisa berpindah tempat dengan mudah dan bahkan mampu mengembalikan waktu dan mempercepat waktu kembali. Sementara itu, Mr. Zhang berhasil menerobos masuk ke dalam laboratorium dan menodongkan pistol ke kepala Lucy. Namun ternyata proses menuju 100% sedang terjadi, yang ditandai tubuh Lucy menjadi hitam. Dan saat molekul neuron di dalam tubuh Lucy bersatu, maka inilah yang terjadi. Ya, Lucy pun ternyata menghilang dalam sekejap mata, dan saat bersamaan Mr. Zhang tewas ditembak oleh Del Rio yang datang dari belakang. Dan ternyata Lucy sudah melebur menjadi satu dengan semesta, dan dia ada di mana-mana, yang dimana saat Del Rio juga mencari Lucy, ia menjawab melalui HP milik Del Rio. Where is she? Kisah Lucy berakhir yang ditandai dengan terbentuknya komputer dan flash disk yang berisikan semua pengetahuan Lucy yang telah berhasil mengakses otaknya hingga tingkat 100%. Terima kasih banyak buat kamu semua dan sampai jumpa di lain kisah. Pesan yang bisa kita ambil adalah dimana saat Lucy mengatakan bukan pengetahuan yang membuat manusia itu serakah dan tamak, melainkan kebodohan yang membuat manusia seperti itu. Intinya jangan berhenti mencari ilmu, karena semakin banyak ilmu seseorang, semakin rendah juga sifat dan sikapnya. Salam Mr. Seven, sayonara.